Ia termasuk salah satu sahabat Nabi Muhammad SAW yang juga menjadi khalifah. Ada banyak teladan dan hikmah yang bisa diambil dari figur beliau, mulai dari perjalanannya memeluk agama Islam dan sosok yang pernah menentang Nabi SAW, hingga akhirnya menjadi khalifah untuk menggantikan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ia adalah Umar bin Khattab, mempunyai nama lengkap Umar bin Khattab ibn Nufail ibn Abdul Uzza ibn Adi ibn Lu'ay al-Quraisy al-Adawi. Usia Umar lebih muda 13 tahun dari Nabi SAW, karena Umar lahir 13 tahun setelah tahun gajah, yaitu tahun kelahiran Nabi Muhammad. Sebelum masuk Islam, Umar bin Khattab dikenal sebagai salah satu tokoh yang paling menentang seruan Nabi Muhammad SAW. Pada masa jahiliyah, Umar juga dikenal memiliki sifat yang kejam, bengis, dan suka meminum minuman keras. Selain itu, Umar bin Khattab menikahi banyak wanita dan memiliki anak yang banyak pula. Akan tetapi, sebagian besar istrinya tersebut meninggal dunia. Di antara anak-anaknya yang menonjol adalah Abdullah bin Umar dan Ummul Mukminin Hafsah. Anak-anak yang lain adalah Fatimah, Hashim, Abdurrahman al-Akbar, Abdurrahman al-Awsat, dan Abdurrahman al-Ashgar. Setelah menjadi khalifah, Umar bin Khattab juga menikah dengan Ummu Kulsum, putri Ali bin Abi Thalib, dan Fatimah Az-Zahra, saudari Hasan dan Husain, cucu Nabi Muhammad SAW. Meski demikian, Umar memiliki kecerdasan yang luar biasa. Bahkan dikatakan mampu memperkirakan hal-hal yang akan terjadi pada masa yang akan datang. Umar bin Khattab menjadi orang yang dipilih sebagai duta dari kabilahnya pada masa jahiliyah. Jika terjadi perselisihan di antara para kabilah, maka Umarlah orang yang diutus untuk melerai dan mendamaikan. Hal ini menandakan bahwa Umar bin Khattab memiliki kecerdasan, keadilan, serta kebijaksanaan. Diketahui, Umar bin Khattab baru masuk Islam pada tahun ke-6 kenabian. Pada saat itu, Umar berusia 27 tahun. Di antara banyak riwayat mengenai kisah Umar memeluk agama Islam, riwayat yang paling terkenal berasal dari Anas bin Malik. Sebelum menjadi seorang muslim, Umar adalah seorang penantang Rasulullah yang paling gigih dan juga seorang penganiaya muslim yang paling keji. Dia menganggap bahwa Islam adalah aliran sesat dan suatu kegilaan pada zamannya yang telah menentang kepercayaan agama nenek moyang mereka. Atas dasar pandangannya, Umar sangat membenci Nabi Muhammad SAW. Diriwayatkan, pada suatu malam Umar datang ke Masjidil Haram secara sembunyi-sembunyi untuk mendengarkan bacaan salat Nabi Muhammad SAW. Waktu itu, Nabi membaca surat Al-Haqqah. Umar kagum dengan susunan kalimatnya. Lantas beliau berkata pada dirinya, "Demi Allah, ini adalah syair sebagaimana yang dikatakan kaum Quraisy." Kemudian beliau mendengar Rasulullah membaca ayat 40 hingga 41 yang menyatakan bahwa Al-Quran bukan syair. Lantas beliau berkata, "Kalau begitu, berarti dia itu dukun." Kemudian beliau mendengar bacaan Nabi ayat 42 yang menyatakan bahwa Al-Quran bukan perkataan dukun. Akhirnya beliau berkata, "Telah terbetik Islam di dalam hatiku." Akan tetapi, karena kuatnya ada jahiliyah pada diri Umar, fanatik buta, dan pengagungan terhadap agama nenek moyangnya, maka beliau pun tetap memusuhi Islam. Singkat cerita, pada suatu hari Umar sudah tidak dapat lagi menahan nafsunya untuk membunuh Muhammad SAW. Demi menghilangkan beban yang dipikul kaum Quraisy akibat kemajuan Nabi SAW dalam menyiarkan Islam, serta menghidupkan kembali pemujaan terhadap tuhan-tuhan yang sebelumnya dilarang Nabi SAW. Ia kemudian meninggalkan rumahnya dengan membawa pedang untuk melancarkan rencana jahatnya itu ke Dar al-Arqam, yaitu rumah Arqam bin Abi al-Arqam, yang mana pada saat itu rumahnya sering dijadikan tempat berkumpul bersama untuk menunaikan sholat berjamaah bersama Nabi SAW. Di panas terik matahari, Umar menenteng pedangnya sambil bergegas mendatangi rumah Al-Arqam yang di kediamannya itulah Rasulullah berada, serta para sahabat lainnya seperti Abu Bakar, Hamzah, Ali, dan beberapa sahabat lainnya yang tidak ikut hijrah ke Habasyah. Di tengah jalan, Umar bertemu dengan Nu'aim bin Abdullah. Nu'aim bertanya kepada Umar, "Hendak kemana engkau, Umar?" Umar menjawab, "Aku akan membunuh orang yang telah memecah belah suku Quraisy, menjelekkan tokoh-tokoh Quraisy, mencela agama, dan mencaci Tuhan-Tuhan mereka." Nu'aim berkata, "Buruk sekali rencanamu, wahai Umar. Demi Allah, engkau telah terbujuk oleh nafsumu. Apakah engkau akan menghancurkan Bani Adi
Apa engkau pikir Bani Abdul Manaf akan membiarkanmu lepas begitu saja jika engkau membunuh Muhammad? Mereka berdua akhirnya saling berdebat hingga suara dari masing-masing mereka meninggi. Umar berkata, "Aku melihat bahwa engkau telah murtad. Seandainya aku mengetahui hal itu, pasti aku akan terlebih dahulu membunuhmu." Ketika Nu'aim melihat bahwa Umar tidak dapat dicegah lagi, ia berkata, "Keluargamu sendiri dan juga iparmu telah memilih memeluk agama Islam dan meninggalkan agamamu." Umar bertanya, "Siapa?" "Ipar dan sepupumu, Sa'id bin Zaid, juga saudari perempuanmu, Fatimah binti Al-Khattab." Mendengar hal itu, dada Umar nampak dipenuhi dengan kemarahan. Dengan segera, ia mendatangi rumah saudarinya itu lalu menggedor pintunya. Fatimah bertanya, "Siapa itu?" Umar menjawab, "Ibnu Al-Khattab." Saat itu di rumahnya terdapat Fatimah, Sa'id bin Zaid, dan Hobab bin Al-Arat yang kala itu sedang membaca Al-Quran dari lembaran-lembaran. Di saat mereka mendengar kedatangan Umar, Hobab lekas bersembunyi. Umar bergegas masuk ke dalam rumah dan menanyakan suara yang ia dengar dari luar. Lantas Fatimah berkata, "Kami tidak membicarakan apa-apa." Lalu Umar kembali berkata, "Sepertinya kalian telah keluar dari agama nenek moyang kalian." "Wahai Umar, apa pendapatmu jika kebenaran itu bukan berada pada agamamu?" jawab saudari perempuannya. Jawaban itu membuat Umar marah, lalu memukul Fatimah hingga terluka. Perlahan Umar bin Khattab merasa iba melihat saudarinya terluka oleh dirinya. Kemudian Umar meminta untuk melihat bacaan apa yang ia dengar. "Berikan kitab yang ada pada kalian, aku ingin membacanya," ujar Umar. Fatimah menjawab, "Kamu itu kotor, tidak boleh menyentuh kitab itu kecuali orang yang bersuci. Mandilah terlebih dahulu." Umar pun menuruti perkataan saudarinya. Ayat pertama yang Umar baca adalah surat Toha. Seketika itu juga Allah Subhanahu wa Ta'ala melapangkan hati Umar. Lalu ia bergegas untuk menanyakan keberadaan Nabi Muhammad SAW. Lantas keluarlah Habab dari persembunyiannya. "Aku akan beri kabar gembira kepadamu, wahai Umar. Aku berharap engkau adalah orang yang didoakan Rasulullah pada malam Kamis. Ya Allah, muliakanlah Islam dengan Umar bin Khattab atau Abu Jahal Amr bin Hisham," kata Habab. Saat itu Habab melihat ketulusan Umar dan memberitahukan padanya di mana Rasulullah. Umar yang masih menenteng pedangnya datang menghampiri rumah Al-Arqam. Ketika itu Nabi Muhammad SAW sedang melaksanakan dakwah secara sembunyi-sembunyi di rumah Al-Arqam. Sesampainya di sana, para sahabat yang berada di rumah Al-Arqam menjadi ketakutan, kecuali Hamzah bin Abdul Muthalib, paman Nabi Muhammad SAW. Hamzah bertanya, "Kenapa kalian ketakutan?" Mereka menjawab, "Umar bin Al-Khattab datang. Bukakan pintu. Jika Allah menghendaki hidayah baginya, ia akan masuk Islam. Jika tidak, akan mudah bagi kita membunuhnya," tegas Hamzah. Dengan sikap tenang dan berwibawa, Nabi Muhammad SAW menerima kedatangan Umar. Dan dengan sikap ditunjukkan oleh Nabi tersebutlah Umar menjadi lunak dan takut. Nabi Muhammad SAW kemudian memerintahkan Umar untuk masuk Islam. Dan seketika itu juga Umar kemudian menyatakan masuk Islam dan mengucapkan 2 kalimat syahadah dan diiringi suara takbir yang sangat keras oleh orang-orang yang berada di sana. "Ya Allah, kuatkanlah Islam dengan salah satu dari kedua orang yang paling engkau cintai, dengan Abu Jahal atau Umar bin Al-Khattab."